Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin, selamat datang di Info Fotografi. Nah, Sabtu ini sayang sekali saya tidak bisa menemani teman-teman untuk live karena saya harus pulang kampung nih ke Medan ya. Jadi waktu teman-teman nonton video ini saya berada di Medan ya sambil live chat ya mungkin. Jadi teman-teman yang mau komen selama video ini premiere silakan saja ya di bagian live chatnya. Nah, hari ini saya akan angkat sebuah topik yang menurut saya sangat menarik dan karena sering sekali dikumandangkan ya oleh fotografer-fotografer baik profesional maupun amatir tentang apakah kondisi fotografi sekarang itu sudah sekarat, apakah fotografi itu akan mati ya. Nah, untuk menjawab itu kita kilas balik dulu beberapa puluh tahun yang lalu ya. Saat saya masih kecil, fotografi sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat digemari ya. Soalnya saya melihat arsip foto saya, album-album foto yang dibuat oleh orang tua saya, itu cukup lengkap. Dari saya baby, kemudian ulang tahun pertama, kedua, sampai yang ke-8. Habis itu nggak ada lagi, karena udah dianggap udah kegedean kali ya. Jadi itu foto-fotonya bagus-bagus. Dan setelah saya tanya, kebanyakan menggunakan jasa fotografer profesional untuk mendokumentasikan acara saya. Nah, di saat itu, saya pikir adalah masa keemasan fotografer profesional. Kenapa? Saat itu, di zaman era kamera film, itu sedikit sekali orang yang bisa menguasai menggunakan kamera SLR ya atau rangefinder yang film dengan manual fokus misalnya. Kemudian harus ada skill untuk cuci cetaknya juga. Dan karena semuanya manual, ya bahkan nggak ada light meter. Jadi kadang-kadang si fotografernya harus bisa mengetahui atau menebak kira-kira cahayanya seperti apa. Jadi ribet sekali harus mikir ini, mikir itu. Dan waktu itulah karena kelangkaannya, karena kameranya juga dan lensanya tidak murah juga, peralatannya blitz dan sebagainya, itu fotografer pro bisa cas dengan harga yang cukup tinggi saat itu. Bahkan sering saya dengar fotografer profesional di zaman itu bisa membeli rumah, membeli mobil dan sebagainya karena bayarannya sangat bagus. Nah, di era digital tahun 2000 sampai sekitar 2020 ya sampai sekarang itu adalah masa demokratisasi fotografi. Artinya bukan hanya fotografer profesional saja yang bisa bikin foto bagus, bukan hanya fotografer profesional yang bisa membeli kamera-kamera atau gear yang bagus, tapi masyarakat awam itu sekarang sudah bisa beli. Tahun 2000-an itu harga kamera itu sudah cukup murah dan yang paling penting adalah revolusi ke digital, dari film ke digital di mana mempermudah workflow ya, alur kerja dari proses fotografi itu sendiri. Contohnya di zaman digital orang tinggal beli kamera digital yang compact itu sekitar 2 jutaan, yang SLR bisa 5 jutaan sampai 10 jutaan, kalau lebih dari 10 juta itu udah kamera DSLR yang profesional, yang tangguh seperti itu. Nah, orang bisa foto, bisa lihat hasilnya, bisa belajar dari situ, dan kemudian bisa memperbaikinya langsung. Jadi, mengurangi keperluan untuk meng-hire fotografer profesional. Ya, meskipun ya pasti untuk hal-hal tertentu masih diperlukan. Tapi mulai dari 2010, itu fotografer profesional mulai mengeluh kepada saya bahwa begitu banyak kamera digital yang muncul saat itu, bahkan hampir setiap tahun ada model baru dan semakin canggih, semakin mudah, itu ternyata mengganggu pekerjaan mereka. Dan pekerjaan mereka mulai lambat laun, mulai tergerus, karena banyak orang bisa foto sendiri, ya kan. Nah, selain itu, si fotografer profesional yang tadinya dibayar mahal banget karena dianggap spesialis, tapi setelah semua orang bisa, dia tidak dianggap spesialis lagi, jadi harganya juga otomatis harus disesuaikan. Jadi harganya mulai dapat dikit. Makanya fotografer profesional banyak sekali di era 2010 sampai sekarang itu banyak yang sifatnya part time. Jadi hanya mengambil sampingan saja. Mereka harus memiliki main job. Kenapa? Karena banyak yang penghasilannya tidak bisa tercover hanya bekerjakan fotografi saja. Tentunya banyak fotografer profesional full time, tapi kebanyakan part time seperti itu untuk menunjang saja, untuk menambah penghasilan saja. Dan mereka merasakan semakin lama, semakin hari, semakin tergerus. Ya, itu yang terjadi. Dan hal tersebut tidak bisa terelakkan karena kamera digital pasti lebih murah, lebih canggih, ya kan? Dan
Apalagi sekarang adanya smartphone ya, perkembangan kamera-kamera di smartphone bukan hanya hardware-nya yang canggih ya, sensornya bisa megapiksel banyak misalnya, kemudian lensanya juga makin canggih, yang tadinya cuma satu lensa sekarang bisa beberapa lensa, bisa telefoto zoom lagi misalnya, meskipun kualitasnya tidak sebagus misalnya kamera yang dedicated seperti itu, tapi membuat semua orang sudah bisa mengambil foto dengan lumayan baik karena software dan processing power yang di handphone itu ternyata besar sekali dan dia bisa mengkoreksi atau membuat foto kita kelihatan bagus. Contohnya kalau kita foto pemandangan pas kita sampai, oh ini langitnya itu berawan ya, mendung gitu ya, sayup-sayup birunya kelihatan. Tapi waktu kita foto dengan pintar, dengan menggunakan artificial intelligence, dia itu langsung mengolah foto kita dalam waktu yang sama saat kita memotret atau ada jeda sedikit. Jadi waktu kita foto, kita langsung lihat, hasilnya bagus banget, birunya langsung kelihatan banget. Padahal waktu kenyataannya tidak. Jadi menggunakan olah software ya, sehingga hasilnya bisa bagus. Dan di zaman sekarang hampir semua orang memiliki ponsel. Dan di setiap ponsel biasanya pasti ada kameranya ya, meskipun ada perbedaan kualitasnya. Nah, kalau semua orang bisa memotret di keadaan apapun, bisa keadaan yang berawan ataupun keadaan low light, itu sudah cukup bagus atau bahkan lebih bagus karena menggunakan software yang olahan itu, maka keperluan untuk misalnya untuk meng-hire seseorang yang memiliki kemampuan untuk fotografi menjadi semakin berkurang. Nah, kalau saya lihat perkembangannya di 2030 sampai 2045, waktu Indonesia merdeka 100 tahun. Nah, itu akan lebih mencengangkan lagi teknologi yang ada ya, yang kita bisa gunakan untuk membuat sebuah gambar atau image. Mungkin kita tidak perlu memotret lagi, mungkin kita tidak perlu menggunakan kamera lensa lagi, tapi kita hanya cukup duduk di depan komputer dan kemudian kita bayangin kita mau bikin apa. Contohnya, kita mau foto pemandangan, kita mau gambar pemandangan, kita tidak perlu lagi untuk memotret pemandangan tersebut. Kita bisa generate pemandangan tersebut dari ya nothing, from nothing to something gitu. Jadi kita tinggal pilih aja, kita bayangin, kita mau awannya seperti ini. Kita tinggal render clouds-nya. Nah, sekarang memang software-nya mulai berkembang ke arah sana. Meskipun terbatas ya, tapi ada yang bisa bikin sky replacement misalnya. Kalau kita fotonya awannya tidak ada, polos gitu dan warnanya kelabu, itu kita bisa seleksi sky-nya, kemudian kita ganti dengan awan-awan yang kita inginkan. Di masa depan mungkin kita akan bisa lebih banyak customizable lagi, bisa di customize awannya. Misalnya kita mau awannya banyak, sedikit, bentuk awannya kita bisa ubah, dan kemudian lightingnya juga arahnya kita bisa ubah. Jadi kita bikin gambar itu menjadi sangat mudah. Sekarang bisa, tapi itu hanya spesialis yang bisa ya. Jadi dengan menggunakan ilmu digital imaging yang kuat ya, misalnya itu dia bisa bikin awan yang sangat realistis. Di masa depan kemungkinan membuat yang sesuatu yang seperti itu sangat mudah sekali. Nah, kedua adalah untuk misalnya foto potret ya. Nah, untuk foto orang misalnya di masa depan mungkin untuk membuat semacam yang fotorealism, yang realistik sekali, itu menjadi lebih mudah. Nah, kalau teman-teman perhatiin di game-game online, kalau saat kita membuat karakter, itu ada game yang kita bisa bikin karakter seperti rupa manusia yang asli ya. Meskipun masih kelihatan ya ini kayak buatan, tapi semakin mendekati ya, semakin dengan bertambahnya tahun, bertambahnya teknologi dan sebagainya. Di masa depan kita bisa bikin gambar ya, berupa orang misalnya, kita bisa atur mau tingginya seberapa, matanya besar kecil, hidungnya mancung atau sedang atau pesek ya kan. Terus mau kulitnya warna apa, seberapa panjang dia punya kepalanya, badannya, segala macam kita bisa atur, bahkan sampai pakaiannya. Nah, saat itu kita bisa generate seperti itu. Untuk apa kita memotret model lagi gitu? Ya kan, kita mau bikin gambarnya tinggal kita generate aja. Meskipun sekarang itu agak sulit, tapi di masa depan itu menjadi semakin gampang. Lantas, apakah fotografi akan mati? Ya,
tunggu dulu nih, kita harus pelajari dulu kenapa fotografi bisa digemari banyak orang, terutama di era digital di tahun 2000 sampai 2020. Itu menurut saya faktor yang paling penting adalah adanya media sosial ya, dan di mana masyarakat umum sudah sebagian besar itu punya akses ke internet. Mereka bisa terhubung satu sama lain melalui platform media sosial yang contohnya seperti waktu saya kuliah dulu ada Facebook dan kemudian Instagram. Nah, itu di mana kita bisa sharing gambar-gambar yang kita buat ya, karya-karya foto kita atau ide kita, baik tulisan maupun sekarang itu juga video. Tapi waktu itu kebanyakan orang sharingnya berupa gambar atau foto. Kenapa? Karena di awal-awal 2010 itu kan internet itu masih agak sedikit lambat. Nggak banyak yang mendapatkan fasilitas kabel ya yang kecepatannya tinggi atau 4G misalnya. Ya, sekarang itu 4G bahkan nanti ke depannya 5G, sangat cepat sekali. Nah, saat orang-orang mulai posting banyak foto dan kemudian mendapatkan feedback baik komentar maupun like, dislike, itu orang menjadi sangat terpacu motivasinya dan kemudian banyak orang melihat teman-temannya yang mungkin bisa foto bagus, mereka punya rasa keinginan untuk tidak mau kalah ya kan. Saya juga mau bisa bikin foto seperti itu. Nah, masa teman sekolah saya yang lama ini dulu gak begitu pintar orangnya, kok sekarang fotonya bagus-bagus, saya juga mau bisa. Nah, jadi termotivasi karena hal tersebut. Tapi seiring waktu berjalan, tahun 2020, 2022 sekarang, platform media sosial juga berkembang, generasi-generasi baru mulai muncul dan mereka menyukai adanya multimedia. Jadi bukan hanya berupa gambar, tapi gambarnya harus bergerak, motion picture atau video. Dan juga disertai dengan audio-audio yang menarik. Nah, makanya kita otomatis akan banyak sekali melihat di platform-platform media sosial itu mengarah ke sana. Misalnya contohnya TikTok, ya kan? Dan di mana kita kalau post multimedia, itu yang nonton itu bisa viral dengan kadang-kadang bisa sampai jutaan yang menonton. Padahal videonya mungkin secara isi biasa-biasa aja. Tapi karena tren dan kemudian algoritma dari platformnya itu bisa ditonton banyak orang. Media sosial yang biasanya cuma untuk sharing foto seperti Instagram, Facebook, itu otomatis harus berbenah juga dan mereka mengikutinya dengan beradaptasi. Makanya di Instagram sekarang ada IGTV dan kemudian berkembang menjadi IG Reels. Dan juga di Facebook misalnya, dan juga di YouTube bahkan juga mengembangkan yang namanya YouTube Short, karena yang lagi trending itu adalah video-video yang pendek justru, bukan video yang panjang lebar seperti ini ya, hanya mungkin teman-teman yang setia dengan info fotografi aja yang masih menonton sampai sekarang ini. Nah, jadi otomatis semuanya mengikuti, hanya tinggal waktu saja semua media sosial itu untuk mengarah ke video pendek. Nah, otomatis kalau misalnya semua media sosial lebih mempromosikan konten-konten yang sifatnya video, terutama video yang pendek, otomatis bagaimana dengan fotografi kita? Makanya banyak juga teman-teman yang mulai mengeluh kepada saya. Kenapa? Karena biasanya mereka posting foto misalnya di Instagram, itu mungkin mendapatkan katakanlah like-nya 10.000. Tapi belakangan berapa bulan terakhir karena algoritmanya itu untuk mempromosikan konten-konten video, konten-konten yang foto mereka itu drop banget. Kadang-kadang ada yang setengah, jadi dari 10.000 jadi cuma 5.000 like, dan ada juga yang lebih ekstrim yang sampai tinggal 2.000 atau 1.000 seperti itu. Nah, itu hal yang memang udah tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena dengan algoritmanya lebih fokus ke video dan jumlah bola mata orang terbatas gitu. Jadi tidak yang liatin Instagram kan terbatas. Kalau mereka lebih banyak lihat ke IG story, IG reels, otomatis waktu untuk melihat foto itu menjadi semakin sedikit dan apresiasinya untuk foto menjadi lebih sedikit dalam bentuk like atau komen. Karena motivasi banyak orang yang membuat karya kemudian posting itu karena ingin mendapatkan like misalnya, otomatis semakin banyak orang merasa fotografi sudah mati nih, tidak ada yang ngeliatin karya atau sedikit yang melihat karya saya. Dan semakin lama semakin sedikit feedback yang mereka dapatkan.
Nah, kalau kita juga berpikir seperti itu, otomatis kita tidak akan bertahan lama dalam berfotografi karena yang kita utamakan adalah apresiasinya. Nah, makanya saya selalu sarankan untuk teman-teman yang memulai atau ingin masuk ke fotografi, ingin enjoy fotografi, baik secara hobi atau pekerjaan, utamakan kalau teman-teman memang menyukai prosesnya. Hasilnya tentunya kalau prosesnya itu dikelola dengan baik, nanti hasilnya juga akan baik. Tapi kalau kita tidak menikmati prosesnya, otomatis kita akan merasakan suatu tekanan ya, yang akhirnya kita akan mungkin berpindah ke usaha yang lain. Sebenarnya sejauh ini saya ngomong kayak gini, itu saya belum menjawab pertanyaan utama. Apakah fotografi memang dalam kondisi sekarat? Apakah fotografi akan mati? Tapi kalau kita mau tahu jawabannya, kita bisa prediksikan dengan melihat sejarah. Dulu sebelum fotografi terkenal seperti sekarang, itu ada karya seni rupa yang namanya lukisan. Nah, dulu sekali kakek saya itu hidup dari melukis potret. Jadi zaman dulu sebelum fotografi menjadi marak dan terutama yang warna. Nah, itu kakek saya melukis perbesaran untuk potret. Nah, dia bisa hidup dari sana dan menghidupi keluarganya yang anaknya kecil-kecil dan berjumlah 8 orang. Nah, hebat sekali kan dari lukisan itu. Tapi sejak fotografi sudah ada yang warna dan kemudian kita bisa cetak besar dengan kualitas yang bagus, otomatis lukisan potret itu semakin sedikit yang mempraktekkan. Tapi bukan berarti lukisan itu punah kan. Jadi menurut saya dari belajar dari karya seni lukisan bahwa fotografi itu tidak mati, tapi mungkin di era yang semakin canggih, peminat untuk fotografi menggunakan kamera, lensa, itu akan mau gak mau secara gradual itu akan berkurang. Nah, berkurang sampai satu titik di mana jumlah orang yang menggunakannya atau fotografer yang menggunakannya itu adalah orang-orang yang sangat suka dalam proses fotografinya. Seperti kalau kita tanya, kenapa kamu melukis? Nah, orang yang melukis, ya jelas kebanyakan memang suka proses melukisnya. Kalau orang yang tidak suka melukis, kemudian melukis terus-menerus, ya membutuhkan waktu yang sangat lama sekali dalam melukis dibandingkan dengan fotografi. Mereka bisa betah, passion itu mereka memiliki passion. Nah, nanti kalau karya seninya diapresiasi atau dibeli orang atau enggak, itu adalah secondary. Nah, kita sebagai fotografer, kalau kita menikmati prosesnya, dan semakin banyak orang menikmati proses berfotografi, otomatis fotografi tidak akan mati. Demikian apa yang saya bisa sharing hari ini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan kita bisa ketemu lagi mudah-mudahan secara live minggu depan. Oke? Bye-bye.